tundukkan hawa nafsu kita. Karena kalau kita tidak bisa menundukkan hawa nafsu kita, maka kitalah yang akan ditundukkan oleh hawa nafsu kita. Allah, 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 ya Allah. Baginda Nabi besar Muhammad SAW bersama para sahabat itu melakukan perang, ya, pertempuran melawan orang-orang kafir. Di perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan. Namun ketika baginda Nabi dan para sahabat memenangkan perang, ketika dia pulang, baginda Nabi mengatakan, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita telah pulang dari jihad yang kecil, kata Rasulullah, menuju jihad yang besar. Lalu kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, mal jihadul akbar ya Rasulullah? Apa itu jihad yang besar ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan dan bersabda kepada para sahabat, jihad yang besar itu adalah jihad melawan hawa nafsu kita sendiri. Ya, jadi bulan Ramadan ini adalah bulan berjuang, ya. Bulan kita menundukkan hawa nafsu kita. Yang namanya manusia ini, ya, Allah uji dia dengan hawa nafsu. Hawa nafsu kita itu tidak akan pernah kenyang, ya. Dia selalu kehausan, dia selalu kelaparan, dia selalu ingin mengejar dunia. Itu hawa nafsu manusia. Makanya ada satu penyakit yang menimpa manusia. Apa nama penyakit itu? Wabil qalili la yaqna wabil katsiri la yashba. Penyakit manusia ini dikasih sedikit oleh Allah itu nggak pernah cukup. Wabil katsiri la yashba. Dikasih banyak sama Allah nggak pernah kenyang. Itu manusia. Dikasih satu mobil, kita pengen 2 mobil. Dikasih jabatan yang tinggi, pengen lebih tinggi lagi. Benar begitu nggak? Dikasih uang 1 miliar, pengen 10 miliar. Dikasih 10 miliar, pengen 1 triliun. Itu manusia, ya. Jadi yang namanya hawa nafsu manusia itu adalah bagaikan orang yang kehausan, lalu dia meminum 1 gelas air dari air lautan. Semakin dia minum air laut itu, maka semakin dia kehausan. Itu hawa nafsu, ya. Jadi kalau hawa nafsu manusia ini dibiarkan, tertimpa satu penyakit yang dinamakan wabil qalili la yaqna wabil katsiri la yashba, maka kalau dibiarkan tidak disembuhkan penyakit hawa nafsu manusia, maka dia akan menjadi penyakit kronis yang dinamakan dengan al-wahan, kata Rasulullah. Penyakit kronis itu namanya wahan. Kalian nanti jumlahnya banyak, kata Rasulullah, tapi kualitas kalian itu nggak ada apa-apanya, kata Rasulullah. Kalian nanti bagaikan buih di tengah lautan, kata Rasulullah. Karena pada waktu itu kalian ditimpa satu penyakit yang dinamakan dengan al-wahan. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, famal wahnu ya Rasulullah? Apakah penyakit yang dinamakan wahan itu ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut akan kematian. Jadi manusia tuh nggak ada cukup-cukupnya. Kalau nggak diobati, ya, penyakit hawa nafsu kita ini, maka dia akan kronis menjadi penyakit al-wahan, yaitu cinta dunia dan takut mati. Seolah-olah dunia ini abadi, seolah-olah kehidupan dunia ini nggak ada akhirnya. Mengejar dunia itu nggak kenal siang, nggak kenal malam, ya, nggak kenal waktu. Makanya ada istilah Bang Toyib, ya, pergi nggak pulang-pulang. Jadi demi mengejar dunia kita rela menjadi Bang Toyib. Mungkin ada mak-mak Toyibah juga. Mengejar dunia nggak pulang-pulang gitu loh. Mengejar dunia terus seolah-olah kehidupan dunia ini abadi, padahal sebenarnya kehidupan dunia ini fana. Buktinya kemarin waktu gempa, kita udah bangun rumah mewah, ya gak? Kita bekerja banting tulang, ya, berkeringat, bercucuran air mata demi dapetin uang. Begitu dapat uang bangun rumah, begitu datang gempa 7,0 skala Richter, apa yang terjadi? Rumah besar yang kita bangun itu kita tinggalkan pergi dan roboh. Bahkan di awal-awal gempa nggak ada yang berani mendekati rumahnya. Benar apa benar banget? Ini dunia. Maka puasa di bulan Ramadan ini adalah bulan mujahadah, bulan perjuangan melawan hawa nafsu kita. Tundukkan hawa nafsu kita. Karena kalau kita tidak bisa menundukkan hawa nafsu kita, maka kitalah yang akan ditundukkan oleh hawa nafsu kita. Ya, kita yang akan dikalahkan oleh hawa nafsu kita. Maka puasa di bulan Ramadan ini mengajarkan kita untuk menahan diri. Jadi nafsu kita tuh memerintahkan kita beli ini, beli itu, pengen ini, pengen itu hawa nafsu. Maka puasa ini justru mengajarkan kita menahan diri, tidak hanya dari sesuatu yang haram,
tetapi kita menahan diri dari sesuatu yang dihalalkan Allah. Makan dan minum halal apa tidak? Tetapi ketika kita berpuasa, kita tidak boleh makan dan minum. Ya, kita menahan diri dari makan dan minum. Kita menahan diri dari sesuatu yang halal untuk melatih hawa nafsu kita supaya tidak terlalu besar keinginannya terhadap dunia. Berhubungan suami istri boleh kalau di luar bulan Ramadan? Boleh, mau siang, mau malam, mau subuh, mau galeng, bisa. Tapi kenapa di tengah bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan menjadi tidak boleh? Karena puasa di bulan Ramadan melatih kita menahan diri bahkan dari sesuatu yang dihalalkan Allah. Ya, jadi hawa nafsu ini harus ditekan, ya, harus ditundukkan. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, Inna syaitana yajri fi ibni Adam majrid dam. Sesungguhnya syaitan itu mengalir di dalam aliran darah manusia. Jadi syaitan itu kalau dia pengen menggoda manusia, dia masuki manusia di dalam aliran darah manusia inilah. Kemudian syaitan itu bersemayam, sehingga banyak yang mendapat bisikan, banyak yang mendapat godaan. Udah digoda hawa nafsu, ditambah dibisikkan oleh syaitan, makin kuat godaannya. Maka cara mempersempit ruang gerak syaitan di dalam diri kita adalah dengan kita berpuasa. Jadi puasa ini yang pertama menundukkan hawa nafsu kita, dan yang kedua mempersempit jalan syaitan yang ada di dalam diri kita, ya. Maka kita manfaatkan waktu-waktu yang tersisa dari bulan Ramadan ini untuk kita berjuang, perbanyak amal soleh, tinggalkan maksiat, ya. Kemudian tinggalkan kebiasaan-kebiasaan terlalu banyak mengejar dunia seolah dunia ini abadi. Ingat, dunia sementara, akhirat selamanya. Dunia sementara, akhiratlah yang kekal abadi selamanya. Maka perbanyak bekal untuk kehidupan akhirat. Hadir majelis ta'lim, kalau malam qiyamul lail, kalau ada sempat baca Quran, baca Quran. Kalau sempat zikir, perbanyak zikir. Siang hari itu sholat duha, sholatnya dijaga, ya. Semua ibadah kita jaga, perbanyak kehidupan kita ini untuk kita melakukan amal soleh sebagai bekal kita untuk menghadapi kehidupan setelah kehidupan dunia. Karena dunia ini fana, yang kekal adalah Allah, ya. Idza jaa Ramadhan futihat abwabul jannah, ya, wa ughliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Kalau datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka oleh Allah, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Ustaz, tapi kenapa kalau bulan Ramadan masih aja kita pengen maksiat? Berarti kemaksiatan itu bukan datang dari syaitan, tapi kemaksiatan itu datang dari hawa nafsu kita sendiri. Jadi bulan Ramadan mengajarkan kita untuk membedakan mana bisikan hawa nafsu kita sendiri dan mana bisikan syaitan, supaya kita gak dikit-dikit nyalahin setan, dikit-dikit setan disalahin, dikit-dikit setan. Padahal bisa saja itu datang dari diri kita, yaitu hawa nafsu yang terpendam di dalam diri kita. Jadi mudah-mudahan sisa dari bulan Ramadan ini dapat kita manfaatkan untuk kita semakin mendekat kepada Allah. Saya doakan mudah-mudahan ini doa dikabulkan oleh Allah ya di bulan Ramadan, ya. Mudah-mudahan yang sakit di antara kita segera disembuhkan penyakitnya oleh Allah, yang sedih segera dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang belum dapat jodoh segera diberi jodoh ya Allah, yang kemudian belum punya anak mudah-mudahan segera punya anak ya Allah, yang belum punya rumah mudah-mudahan cepat punya rumah ya Allah, yang masih punya hutang ya Allah tolong bayarkan hutang-hutang kami ya Allah, yang masih sibuk mengejar dunia ya Allah sekarang jadikan dunia sibuk mengejar kami ya Allah, bi barakatil Fatihah. Allah